Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Puji Rahayu SPD. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada biologi kelas 12. Nah, di sini pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Karena pertumbuhan dan perkembangan itu bukan hal yang sama, karena selama ini kan diidentikan dengan pertumbuhan sama dengan perkembangan. Nah, itu salah besar. Jadi, pertumbuhan itu berbeda dengan perkembangan. Nah, di sini sudah disediakan tabel perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan sendiri itu adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Jadi, ukuran dan jumlah selnya itu pada pertumbuhan itu bisa terlihat dari panjang, lebar, dan volume massa ya. Nah, kita kan tahu kalau setiap individu itu berasal dari satu sel. Nah, dalam masa pertumbuhannya sel itu akan bertambah jumlahnya, bisa menjadi 2, 4, kemudian 8, dan seterusnya sampai dia menjadi individu. Selain itu, ukurannya akan semakin besar dari masa pertumbuhannya itu. Nah, sedangkan perkembangan itu adalah suatu proses menuju kedewasaan. Nah, itu adalah keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, dan lebih kompleks. Itu bisa didasarkan pada fungsi-fungsinya. Nah, kalau misalkan perkembangan itu bisa kita lihat pada perkembangan kita, manusia ya. Misalkan untuk wanita itu kan dari bayi, anak kecil, sampai anak-anak itu kan usia di mana dia belum bisa reproduksi. Tapi ketika wanita atau perempuan itu sudah menginjak usia dewasa, dia itu bisa bereproduksi. Nah, itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan dia mengalami menstruasi. Dan jika pada laki-laki dia mengalami akhil balik ya. Nah, itulah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Lalu, untuk bersifat kuantitatif dan bersifat kualitatif, jika kuantitatif itu bisa terukur. Jadi kalau kuantitatif itu bisa terlihat ya, dapat diukur. Itu misalkan kalau tumbuhan, misalkan mengalami pertumbuhan, bagaimana dilihatnya? Itu dari dia bertambah tingginya batang pohonnya atau bertambah lebarnya kambium pohonnya itu. Nah, sedangkan perkembangan dia itu kan bersifat kualitatif, jadi tidak dapat diukur. Jadi kalau misalkan di pertumbuhan itu bisa diukur dengan satuan, misalkan tinggi atau lebarnya, tapi kalau di perkembangan itu tidak bisa. Nah, lalu adalah yang ketiga, itu adalah irreversible dan reversible. Kalau pertumbuhan itu irreversible atau tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, ini maksudnya apa? Tidak dapat kembali ke keadaan semula. Misalkan kita lihat pada suatu tanaman. Tanaman itu mulai dari dia biji, kemudian dia berkecambah sampai dia menjadi pohon besar. Itu kan dari pohon besar, lama-kelamaan dia tidak akan kembali ke menjadi biji, tidak akan. Tapi jika perkembangan itu bersifat reversible, yaitu dapat kembali ke keadaan semula. Jadi bukan berarti dia besar kemudian jadi kecil. Kalau itu kan termasuk ke pertumbuhan, karena itu berpatokan pada ukuran. Tapi kalau perkembangan, kita kembali lagi ke contoh yang pertama tadi, membahas tentang menstruasi. Ketika dia bayi, anak-anak, dia kan belum mengalami proses yang namanya menstruasi. Tapi ketika ABG, dia sudah mengalami menstruasi. Nah, menstruasi itu terjadi dari mulai dia ABG, masa ABG, sampai dia ke masa dewasa. Tetapi jika dia sudah tua, misalkan usia 50 tahun ke atas, maka
proses menstruasi itu akan terhenti. Nah, proses menstruasi itu terhenti berarti kan dia kembali lagi ke keadaan semula. Keadaan semula yang mana? Keadaan semula ketika dia masih bayi, ketika dia masih belum terjadi proses menstruasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah dapat diukur. Tadi dikatakan bahwa kuantitatif itu dapat diukur, ya kan? Nah, itulah dapat diukur itu pertumbuhan menggunakan alat yang namanya auxanometer. Tapi ketika perkembangan, karena dia bersifat kualitatif, dia tidak dapat diukur. Nah, kita akan membahas tentang pertumbuhan pada tumbuhan. Pertumbuhan pada tumbuhan ini ada dipengaruhi oleh faktor-faktor pertumbuhan. Ini bisa dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internalnya ini adalah faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri. Tapi jika faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu tersebut. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang faktor internal. Nah, faktor internal pada tumbuhan itu ada gen dan hormon. Nah, apa itu gen? Gen itu adalah identik dengan keturunan dari induk tumbuhan. Itu kita contohkan begini. Jika misalkan mangga yang manis dikawinkan atau disilangkan dengan mangga yang berbuah kecil, maka nanti kemungkinan besar adalah anakannya adalah mangga berbuah kecil dan manis. Tapi kalau misalkan yang disilangkan itu adalah mangga yang berbuah besar namun rasanya asam, maka nanti anakan yang akan muncul kemungkinan besar adalah mangga dengan buah ukuran besar namun rasanya asam. Nah, kalau hormon itu suatu zat organik yang ada di dalam tubuh tumbuhan, namun bukan unsur hara ya, yang mempengaruhi pertumbuhan. Bisa dia merangsang pertumbuhan atau malah dia menghambat pertumbuhan. Nah, di sini ada beberapa hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan tumbuhan. Nah, hormon yang ada di dalam tumbuhan ini namanya fitohormon. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hormon auksin. Nah, apa itu hormon auksin? Hormon auksin itu hormon yang merangsang perpanjangan sel dan pembentukan bunga. Nah, merangsang pemanjangan sel itu berarti identik dengan tumbuhan itu semakin tinggi. Jadi, kalau misalkan kebanyakan itu di soal-soal membahas hormon apa sih yang bertindak atau yang berperan dalam proses pemanjangan atau pertambahan tinggi tumbuhan, itu adalah hormon auksin. Kemudian, jika hormon giberelin itu merangsang aktivitas kambium. Nah, kambium itu kan berada di batang. Jadi kalau misalkan giberelin itu merangsang aktivitas kambium, maka bisa terlihat dari bertambah lebarnya ukuran batang. Ya, jadi auksin dan giberelin itu bekerja sama atau sama-sama berperan pada pertumbuhan-tumbuhan yang bisa dilihat dari bertambahnya ukuran suatu tumbuhan. Kalau auksin itu pada perpanjangan atau penambahan tinggi, tapi kalau giberelin itu merangsang pada aktivitas kambium. Jadi dia identik dengan lebar batang tumbuhan tersebut. Nah, yang ketiga adalah ada hormon sitokinin. Di sini dia memacu pembelahan sel. Selain itu dia juga menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Nah,
auksin, giberelin, sitokinin ini kan bisa terlihat dari ukuran tumbuhan itu. Nah, sekarang kita ingatkan lagi, kadang ada soal yang begini, hormon apa yang menghambat tumbuhan itu menjadi kecil? Nah, itu hormon apa? Itu adalah hormon giberelin. Jadi kalau misalkan hormon giberelinnya itu dalam jumlah yang sedikit, maka tumbuhannya itu akan kerdil, akan kecil. Tapi lain halnya jika giberelin itu dalam jumlah yang banyak, maka tumbuhannya akan besar. Giberelin itu identik dengan tumbuhan besar. Tumbuhannya itu raksasa, giant giberelin. Nah, itu. Kemudian untuk gas etilen, hormon gas etilen ini mempercepat pematangan buah. Jadi misalkan buah itu yang awalnya dari kecil terus masih belum matang, nah itu nanti yang merangsang dia menjadi matang itu adalah gas etilen. Nah, itu ada sendiri di tubuh tumbuhan itu. Nah, lalu untuk asam absisat itu malah menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi dia bagaimana dia bisa menghambat pertumbuhan tanaman? Misalkan begini, asam absisat itu kita ambil contoh yang paling gampang, itu perannya berlaku pada biji-bijian. Nah, ketika kita melihat di toko atau di pasaran, itu kan ada biji jagung, biji kacang. Itu ketika dibiarkan loh, kenapa dia tidak tumbuh? Kenapa dia tidak tumbuh menjadi tumbuhan? Ada daunnya, ada akarnya, ada batangnya, tapi dia tetap dalam kondisi biji. Nah, hormon apa yang bisa mempengaruhi? Nah, itu dia hormon asam absisat. Jadi dia menghambat tanaman itu untuk berkecambah, menghambat tanaman itu untuk tumbuh, mengeluarkan organ-organ tumbuhannya. Nah, itu asam absisat. Jadi dengan kata lain, asam absisat ini berperan dalam masa dormansi. Nah, dormansi itu adalah ketika suatu tanaman atau suatu tumbuhan itu beristirahat. Istirahat itu artinya apa? Dia berhenti pertumbuhannya, dihentikan pertumbuhannya. Itu masa dormansi. Nah, itu dibantu oleh asam absisat. Nah, ini ada lagi hormon dormin. Kenapa hormon dormansi itu dibantu asam absisat? Apakah hormon dormin hampir sama dengan kata dormansi itu juga membantu? Ya, dia juga membantu proses menghambatnya pertumbuhan tumbuhan. Nah, selain itu dia juga mengatur proses gugurnya daun. Nah, kita ingat, gugurnya daun itu sering terjadi pada saat kapan? Nah, itu kan ambil contoh yang paling gampang yang sering kita temui itu pada saat musim kemarau. Nah, musim kemarau itu kan pohon jati banyak yang menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, itu cara dia untuk bertahan. Nah, itu yang membantu itu hormon apa? Itu adalah hormon dormin, membantu proses gugurnya daun. Jadi ketika memang kondisi mengharuskan dia untuk menggugurkan daunnya, maka produksi hormon dormin itu akan meningkat dan akan mempengaruhi proses gugurnya daun. Nah, selain itu, yang merangsang pertumbuhan sel pada bagian tumbuhan yang luka itu adalah asam traumalin. Tumbuhan luka itu yang bagaimana? Misalkan tumbuhan itu kita biasanya itu kalau ada di tumbuhan itu kita pasti misalnya menarik cabang tumbuhan, cabang pohon. Nah, itu kan pasti ada bagian pohon, ada bagian tanaman yang terkelupas. Nah, itu yang merangsang pertumbuhan sel kembali pada tumbuhan yang terluka itu adalah asam traumalin. Nah, jadi dari penjelasan tentang hormon ini kita tahu bahwa hormon pada tumbuhan atau fitohormon ini bisa merangsang pertumbuhan, ada juga yang bisa menghambat pertumbuhan. Yang merangsang pertumbuhan itu ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, ada gas etilen, dan ada asam traumalin yang merangsang pertumbuhan sel.
Namun yang menghambat ada juga yaitu asam absisat dan ada hormon dormin. Nah, ini kita lihat ada gambar peranan hormon pada tumbuhan. Nah, saat kapan sih? Kan hormonnya ada beberapa macam tadi. Apakah mereka bekerja itu secara bersamaan? Apakah mereka aktif itu dalam waktu yang bersamaan? Nah, di tabel ini kita bisa melihat kalau misalkan hormon giberelin tadi, hormon giberelin berperan pada pertambahan atau membantu aktivitas kambium. Jadi pertambahan lebar kambium, lebar pohonnya. Nah, itu berperan atau bekerja aktif mulai dari masa perkecambahan sampai menuju dewasa, sampai tumbuhan itu berbunga dan berbuah. Berbuahnya itu hanya separuh sampai dia menuju ke besar, buah yang besar. Kemudian untuk auksin, dia itu aktifnya setelah menuju dewasa. Jadi setelah proses perkecambahan, hormon auksin aktif itu sampai dengan proses perkembangan buah. Sama seperti giberelin, hanya separuh masa perkembangan buah. Nah, kemudian untuk sitokinin mulainya sama dengan auksin, yaitu mulai pertumbuhan dewasa sampai perkembangan buah. Nah, bedanya kalau misalkan giberelin dan auksin ini hanya separuh masa perkembangan buah, tapi kalau sitokinin ini sampai akhir masa perkembangan buah. Kenapa? Nah, kita kembali lagi pada fungsinya, yaitu memacu pembelahan sel. Otomatis itu kan tentang bertambahnya ukuran buah tadi. Kemudian menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Menunda. Nah, sampai buah ini bisa siap atau bisa matang, itu kan penggugurannya atau jatuhnya dia dari pohon itu masih ditahan oleh sitokinin. Nah, kalau gas etilen tadi kan fungsinya untuk pematangan buah. Gas etilen mempercepat pemasakan buah atau pematangan buah. Nah, di sini dia itu etilen sudah aktif dari masa dia berbunga, separuh masa pembungaan sampai dia full ke perkembangan buah, bahkan saat dia proses absisi atau pengguguran. Jadi di masa dia masih di pohon perkembangan buah, gas etilen ini masih berfungsi dalam pematangan buah sampai dia pun gugur dari pohonnya. Gas etilen itu kan masih membantu proses pematangan buah. Nah, kita ambil contoh begini. Kalau misalkan kita memetik buah mangga, itu kita dipetik dari pohon itu bisa saja dia belum terlalu matang ya. Dia sudah matang tapi yang masih keras begitu. Nah, ketika dia dipetik dari pohonnya, dibiarkan di ruang atau ditutup dengan kertas atau kain kan biasanya. Nah, itu kan dia 1 hari 2 hari itu dia akan bertambah matang. Nah, bertambah matang bisa dilihat dari baunya yang semakin wangi, terus dari kelembekannya, dia yang tadinya buahnya keras menjadi lebih lembek. Nah, itu jadi gas etilen itu masih berperan atau masih aktif bekerja meskipun buahnya sudah dipetik dari pohon. Nah, sudah jelas sitokinin dan etilen dalam perkembangan buah perbedaannya. Kemudian ada ABA atau asam absisat. Itu kan tadi berperan sebagai apa? Tadi berperan sebagai penghambat pertumbuhan tanaman. Jadi penghambat pertumbuhan tanaman ini ketika dia ini menggugurkan daunnya misalkan waktu absisi, ini dia itu tidak mati, tanamannya tidak mati, tapi dia hanya menghambat pertumbuhannya agar tidak ada kebutuhan energi yang banyak ya. Jadi kalau misalkan
di kondisi yang tidak menguntungkan seperti kemarau, itu seperti yang tadi dicontohkan, pohon jati menggugurkan daunnya, itu yang berperan adalah asam absisat juga selain dormin. Kemudian berperan di mana lagi? Ada di dormansi biji yang tadi, biji waktu istirahat, waktu dia belum tumbuh. Nah, itu biji-bijian itu kenapa dia kok tidak tumbuh, kenapa dia tetap bisa menjadi biji? Nah, itu karena adanya asam absisat, kondisi kering. Jadi dia harus dalam kondisi yang kering, maka asam absisat, hormon asam absisat itu aktif. Nah, selain hormon giberelin, auksin, sitokinin, etilen, dan absisat, itu ada lagi yang namanya hormon kalin. Hormon kalin itu hormon yang merangsang pertumbuhan organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan itu ada apa saja kan? Ada bunga, ada daun, ada buah, batang, dan akar. Nah, ini masing-masing organ itu yang merangsang pertumbuhannya itu hormon yang berbeda-beda, tapi dalam satu jenis, yaitu hormon kalin. Nah, kalau yang pada daun itu namanya fitokalin, kemudian kalau di batang ada yang namanya kaulokalin, kalau yang di akar namanya rizokalin, kalau yang merangsang adanya bunga dan buah itu ada antokalin, tapi kalau yang khusus merangsang bunga itu namanya forigen. Jadi ini berbeda ya, berbeda dari kalin, tapi ini termasuk hormon yang merangsang organ tumbuhan, yaitu bunga. Jadi keempat ini ada fitokalin, kaulokalin, rizokalin, dan antokalin. Ini adalah hormon yang termasuk hormon kalin, hormon yang merangsang organ tumbuhan. Nah, selanjutnya kita membicarakan tentang faktor eksternal. Faktor eksternal tadi itu kan faktor yang dari luar individu itu, dari luar tumbuhan. Jadi yang pertama kita bahas adalah cahaya. Cahaya kalau misalnya alami itu cahaya matahari ya. Tapi kalau misalnya kita dalam masa percobaan atau eksperimen di lab, di laboratorium, kita bisa mengganti cahaya itu dengan lampu. Nah, itu untuk kebutuhan eksperimen. Tapi yang kita omongkan di sini cahaya matahari dulu ya. Nah, kenapa kok cahaya itu mempengaruhi tumbuhan? Nah, cahaya itu mempengaruhi pemanjangan tumbuhan, mempengaruhi arah tumbuh-tumbuhan. Nah, itu kenapa? Karena cahaya matahari itu atau karena cahaya itu mempengaruhi kinerja auksin. Jadi ketika tumbuhan itu berada tepat di bawah cahaya, maka auksinnya itu akan aktif memanjang secara seimbang, tegak lurus ke arah cahaya seperti gambar ini ya. Karena auksin itu aktif dengan bantuan cahaya, dengan rangsangan cahaya. Nah, tetapi jika misalkan tumbuhan itu berada posisinya di samping matahari, menyamping, nah itu kan terlihat dari dia membengkok, tumbuhnya itu membengkok ya. Karena yang aktif itu yang ini, yang bagian sini, auksin yang sini yang tidak terkena sinar matahari. Jadi dia aktif membelah yang sebelah sini, sehingga ketika yang membelah hanya sebelah satu sisi saja, maka pertumbuhan otomatis akan membengkok. Jadi ini yang ke arah cahaya, dan yang aktif auksinnya ada di sebelah sini. Kemudian yang kedua adalah suhu atau temperatur. Nah, suhu atau temperatur ini punya titik optimum. Titik optimum itu apa? Yaitu ketika suhu, di mana suhu tertentu itu pertumbuhan-tumbuhan itu bisa optimum. Jadi bisa semakin cepat tingginya, cepat besarnya, cepat berbuah, cepat berbunga. Itu adalah suhu optimum. Suhu di mana tumbuhan itu optimum. Jadi dia dalam kondisi yang paling baik, paling tepat untuk tumbuh. Nah, dari satu tumbuhan ke tumbuhan lain itu apakah sama suhu optimumnya?
berbeda. Jadi masing-masing tumbuhan itu punya suhu optimum yang berbeda. Misalkan di sini ada, kita lihat suhu optimum itu bisa dilihat dari puncak. Nah, puncaknya sini itu namanya optimum, suhu optimum, dimana dia pertumbuhannya juga optimum, maksimal. Jadi kalau misalkan tomat dia optimumnya hanya sekitar 26 ya. Berbeda dengan jagung. Jagung ini optimumnya lebih tinggi. Di mana? Dia ada di 35 derajat Celcius. Nah, berbeda kan antara tomat dengan jagung. Nah, itu adalah suhu optimum. Jadi, kalau misalkan ada grafik seperti ini, jadi ini adalah suhu minimum, suhu di mana dia tidak bisa baik tumbuhnya. Dan lalu di sini meskipun suhunya maksimal itu, tapi dia kan dari suhu optimum turun terus kualitas pertumbuhannya ya, kuantitas pertumbuhannya semakin turun. Nah, saat temperatur maksimum, ketika dia pas, misalkan ini jagung diteruskan ke sini, misalkan ada di titik 45, maka yang akan terjadi adalah tumbuhan itu mati ya di sini karena suhunya terlalu tinggi ya. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang lain, ada nutrisi. Nutrisi itu kebutuhan yang kita anggap saja makanan tumbuhan. Nah, ada makronutrien, ada mikronutrien. Makro itu otomatis identik dengan banyak, besar. Berarti nutrien yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar. Kemudian kalau mikro itu berarti kecil, jumlahnya sedikit. Nah, itu ada ini makronutrien, ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen. Kemudian ada mikronutrien, ada klorid, ada ferum, ada besi. Nah, itu adalah yang sedikit dibutuhkan. Selain itu juga ada kelembapan. Kelembapan ini identik dengan kadar air, jumlah airnya. Pada medianya itu dia lembab atau tidak. Nah, itu juga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Kemudian untuk pH atau tingkat keasaman ya. Ada asam, ada basa. Nah, jika dia terlalu asam medianya, maka tumbuhan juga tidak bisa optimum tumbuhnya. Atau jika dia terlalu basah juga seperti itu, tidak bisa optimum. Bahkan jika terlalu basah atau terlalu asam, maka tumbuhannya akan mati. Nah, seperti ini. Waktu panen 0, dia sudah mati dia, ya. Tapi jika dia keasamannya itu 6, 7, 8 atau kisaran netral, maka pertumbuhannya juga akan maksimal. Nah, itu tadi untuk pertemuan kali ini kita membahas dulu tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal, sudah kita bahas. Untuk kemudian selanjutnya pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada perkecambahan, ada dominansi pertumbuhan, ada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder pada tumbuhan, lalu ada pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.